Saya nggak tahu udah gajian atau belum, saudara. Haleluya. Karena tingkat sukacita jemaat kadang-kadang ditentukan oleh tanggal, saudara. Jadi iya, saya kalau pelayanan itu saudara, kalau misalnya tanggal-tanggal muda, oh jemaat tuh senyum, sukacita, pendeta belum ngomong apa, udah amin. Haleluya. Iya, tapi coba kalau akhir-akhir bulan, kadang-kadang saudara belum gajian, mukanya udah tembetut aja saudara. Tapi saya percaya, sekali lagi saudara, dalam Tuhan selalu ada sukacita, amin. Apapun keadaannya selalu ada sukacita, dan di mana ada sukacita ada senyuman. Saya pengen rindu lihat senyumannya dulu semuanya. Haleluya. Kenapa saya selalu bilang senyum itu penting saudara? Kenapa? Karena Alkitab yang bilang hati yang gembira adalah obat. Artinya apa? Kalau kita senyum, kita sukacita, maka tubuh kita sehat sempurna. Katakan amin. Amin. Dan saya mau bilang saudara, ada penelitian yang bilang kalau kita senyum, kita sukacita, ternyata senyuman bisa meningkatkan kecantikan, ketampanan seseorang sampai 80%. Nggak percaya? Coba sama-sama senyum. Tanya kanan kiri, tambah cakep nggak? Alhamdulillah. Iya, memang pernah saya khotbah di satu tempat, ada ibu komplain sama saya, dia bilang, Pak Pendeta bilang kalau senyum-senyum tambah cakep. Ini suami saya datang senyum-senyum nggak tambah cakep. Saya lihat suaminya, mohon maaf ibu, kalau yang ini nggak ada harapan lagi. Tapi kalau saya lihat di sini semuanya bukan cuma sampai 80%, cakepnya tambah 100%. Nah, sekarang sama-sama bilang kanan kirimu, kamu tambah cakep sampai 100%. Sekarang bilang sama yang ngomong, lagi ibadah jangan gombal. Haleluya. Tapi saya senang bisa jumpa saudara. Saya percaya bukan kebetulan kita ada tempat ini, tapi ada rancangan berkat. Artinya semua yang hadir dengan semangat saudara yang luar biasa, saya percaya semuanya pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh iya saudara, saya sampai lupa untuk memperkenalkan diri dulu. Saya harus perkenalkan diri dulu karena ini pertama kali saya khotbah di sini. Karena saya melihat masih ada wajah-wajah yang melihat saya dengan tatapan ini pendeta atau boyband sebenarnya. Haleluya. Iya, jadi saya harus kasih tahu dulu karena ya namanya juga pendeta tampang boyband sering diragukan, saudara. Iya, nama saya Pendeta Marcel Saerang. Jadi saya seorang hamba Tuhan. Saya pelayanan di Gereja Tiberias Indonesia. Nama panjang saya sebenarnya Saerang Marcel, ada muternya lagi di belakang saudara. Saerang itu karena dari Manado. Ada orang Manado? Tidak ada, sendirian saya. Terima kasih. Marcel itu nama saya, penuh makna nama saya itu saudara. Kenapa? Karena diambil dari bulan Maret hari Selasa. Udah itu doang maknanya saudara. Kemudian tapi walaupun begitu, itu tepat di hari Selasa aja, udah nggak ada hari apa. Nah jadi itu Maret bulan lahir saya, iya. Kemudian mutar itu karena ada darah Belandanya, makanya tampang ada sedikit company, saudara. Iya, tapi walaupun tampang company hati Hello Kitty, saudara. Iya. Dan saya sudah pelayanan, sudah bertahun-tahun jadi hamba Tuhan. Dan sekali lagi saya senang bisa jumpa saudara. Doa saya semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, ada yang bawa Alkitab, Alkifon juga boleh. Saya biasa sebelum buka Alkitab, saudara, saya suka deklarasikan iman tentang firman Tuhan. Kalau saudara yang nggak bawa Alkitab, nggak bawa Alkifon, nggak apa-apa, angkat tangan saja, ikuti doa saya sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Jadi saya diberikan tema bicara tentang teguh dalam melayani. Kemudian ini bicara tentang Timotius. Saudara, kita buka ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Nanti kita akan baca bergantian. Saya 7 saudara, ayat yang ke-8 kita gantian. Ayatnya yang ke-16 kita akan baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Saudara yang nggak bawa Alkitab, nggak bawa handphone, bisa lihat di layar. Tidak ada apa-apa di sana. Ada, tapi harus pakai iman lihatnya, saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Saya suka semangatnya, saudara. Walaupun belum makan siang kayaknya ya. Haleluya. Itu juga demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8 silakan. Ayat yang ke-9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat selanjutnya.
Ayat ke-11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ayat 12, silakan. Ayat ke-13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca Alkitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 14, silakan. Ayat yang selanjutnya 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan menyata kepada semua orang. Ayat 16 sama-sama, 3, ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan apa? Menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Jadi saya diberikan tema adalah teguh melayani, saudara. Dan ketika bicara tentang apa yang kita baca, saudara, ini memang bicara tentang sangat identik dengan pelayanan. Kenapa? Karena ini adalah surat ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa namanya Paulus. Rasul Paulus kirim yang namanya surat ini untuk seorang Timotius untuk apa? Menopang pelayanannya, saudara. Dan apa yang menjadi dasar seorang Paulus mengirim surat kepada seorang Timotius ini, saudara? Kenapa? Karena seorang Timotius adalah rekan sekerja Allah. Dia adalah kawan sekaligus yang membantu Paulus dalam pelayanan, saudara. Dan ada masalah dalam pelayanannya, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ikut Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Ikut Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan. Ikut Tuhan bukan berarti nggak ada persoalan, saudara. Jangan saudara pikir sama saya, atau saudara berpikir bahwa, oh, saya pikir Pak Pendeta kalau saya jadi orang Kristen nggak ada masalah. Saya pikir saya kalau jadi anak Tuhan nggak ada tantangan. Oh, kalau saya pikir saya jadi anak Tuhan itu, Pak Pendeta, saya pikir nggak akan ada yang namanya persoalan. Saya pikir langsung berubah hidup di bumi, langsung seperti di sorga aja, Pak Pendeta. No, saya mau bilang, saudara, namanya hidup pasti ada masalah. Saya mau nanya, saudara punya masalah atau tidak? Saya jadi gak enak, karena saya lihat wajah saudara kayaknya bermasalah semua. Jadi saya nggak perlu nanya, saudara punya masalah atau tidak. Tapi saya mau bilang, saudara, yes, Tuhan nggak pernah janji kita ikut Tuhan nggak ada masalah. Tuhan nggak pernah janji kalau kau ikut Tuhan, oh artinya apa? Nggak ada masalah dalam hidupmu, nggak ada tantangan dalam hidupmu, nggak ada persoalan dalam hidupmu. Tapi yang Tuhan janji, Dia Tuhan yang selalu menyertai. Artinya apa? Selama kita bersama Tuhan, apapun masalah, tantangan, kita pasti lihat kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya ini akan sama-sama kita akan bahas dalam kehidupan setiap kita, termasuk bicara tentang apa? Dalam pelayanan kita. Mungkin saudara mengatakan, berkata, oh Pak Pendeta, ini kayaknya temanya atau khotbahnya cocok buat pelayan Tuhan saja. Saya kan bukan pelayan Tuhan, Pak Pendeta. Saya bukan orang yang aktif di gereja. Saya bukan orang yang melayani di gereja. Saya bukan seorang singer. Saya bukan seorang WL dan lain sebagainya. Bahkan saya kena ke gereja aja, Pak Pendeta, cuma Natal dan Paskah. Saya Kristen napas. Iya. Jadi kalau pohon terang masuk kardus, saya juga masuk kardus, Pak Pendeta. Saya nggak pernah ke gereja rutin, Pak Pendeta. Saya mau bilang, saudara, siapapun kita semua pelayan Tuhan. Katakan amin. Amin. So, Pak Pendeta, saya kan profesinya seorang ini, Pak Pendeta, seorang karyawan. Karyawan, yes, tapi kita semua hamba Tuhan. Pebisnis, yes, tapi kita semua hamba Tuhan, kita semua pelayan Tuhan. Seorang ibu rumah tangga pun tetap adalah bicara tentang apa? Seorang hamba Tuhan. Siapapun kita anak Tuhan, kita semua adalah bicara tentang apa? Sama-sama bilang sama saya pelayan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Amin. Nah, dan ketika saudara dan saya ada pada posisi sebagai seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, maka iblis akan melihat saudara dan saya sebagai musuh. Iblis ketika lihat saudara dan saya, ketika saudara dan saya berdiri ada di posisinya Tuhan, artinya apa? Iblis akan melihat setiap kita sebagai musuh, saudara. Artinya apa? Ketika saudara dan saya dilihat iblis sebagai musuh, iblis akan segala macam cara dikirimkan, dilakukan untuk apa? Untuk menyerang saudara dan saya. Ada yang sampai bilang gitu sama saya, Pak Pendeta, artinya saya kalau jadi anak Tuhan diserang sama iblis, mendingan saya jadi anak iblis saja ya. Pemikiran yang luar biasa. Mungkin gak diserang pas hidup, tapi pas akhirnya binasa, selesai, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Dalam pelayanan kita masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tantangan boleh ada. Tapi saya mau bilang, saudara, kita anak Tuhan jangan dikalahkan oleh masalah, tantangan, persoalan. Tapi kita harus menjadi anak Tuhan yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan yang teguh. Amin. Makanya tema judul khotbah saya adalah bicara tentang pelayan Tuhan yang tangguh. Sama-sama bilang sama saya, pelayan Tuhan yang tangguh.
Sama-sama bilang sama saya, pelayan Tuhan yang tangguh. Amin. Doa saya, saudara dan saya semua yang hadir, saudara dan saya menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tangguh, di mana melalui kehidupan saudara banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, dari ayat yang kita baca, apa kunci untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang tangguh, saudara? Yang pertama saya mencatat di sini, saudara, adalah memiliki keintiman dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, keintiman dengan Tuhan. Amin. Coba kita lihat ayat yang ke-7 bagian B sampai ayat yang ke-8, saudara. Ayat 7 bagian B sampai ayat yang ke-8, saudara. Kita lihat Alkitab kita 7 bagian B sampai ayatnya yang ke-8. Dari kata latihlah, saudara. Coba kita lihat Alkitab kita, yuk. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Latihlah dirimu beribadah, latihlah badanimu terbatas, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Apa yang menjadi pesan Paulus untuk seorang Timotius supaya menjadi seorang pelayan yang teguh adalah bicara tentang dia punya keintiman dengan Tuhan. Latihlah dirimu untuk beribadah. Beribadah di sini bicara tentang punya koneksi, punya hubungan dengan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ini menjadi kunci pertama dan yang paling penting untuk supaya saudara dan saya menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang tahan banting, saudara, yang bicara tentang menjadi pelayan Tuhan, anak Tuhan yang tangguh. Kenapa? Karena begini, seperti yang saya bilang tadi, di dalam Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Dalam Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan. Tetapi bedanya begini, ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, punya koneksi dengan Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tetapi kita selalu punya kekuatan yang kuat, kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi sama-sama bilang sama saya, berasal dari Tuhan. Amin. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kekuatan kita terbatas. Sehebat-hebatnya saudara, kalau saudara pakai kekuatanmu sendiri, kekuatanmu terbatas, saudara. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, saya dipercayakan satu hari Minggu itu saudara 9 sesi ibadah. Pelayanan 9 sesi, dari matahari terbit sampai terbenamnya matahari, itu pelayanan saudara. Orang sampai kaget, 9 sesi bagaimana itu? Ya kejar-kejaran. Secara manusia nggak mampu saudara. Bayangin saudara, itu makannya cuma di mobil saudara. Itu memang bercanda dengan maut kalau di jalan itu hari Minggu. Jadi kalau saudara lihat hari Minggu ada mobil kebut-kebut, jangan disumpahin, kali aja itu pendeta. Jangan. Iya. Karena kejar-kejaran saudara. Saya evaluasi, kalau saya pakai kekuatan saya sendiri saya nggak mampu. Tapi oleh karena saya selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, makanya Tuhan mampukan saya sampai hari ini. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau hari saudara sepertinya rasanya lemah, sepertinya saudara kayaknya nggak kuat, coba evaluasi lagi hubunganmu dengan Tuhan. Karena orang yang terhubung dengan Tuhan, dia pasti punya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Amin. Makanya kunci yang pertama adalah milikilah keintiman dengan Tuhan. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang dulu sama kanan kirimu, intim dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya mencatat di sini saudara, apa kunci untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang tangguh, saudara? Yang kedua ayat 12. Coba sama-sama kita lihat ayat yang ke-12, saudara. Ayatnya yang ke-12 sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-12 sama-sama. Kita baca dulu ayatnya baru kita lihat poinnya, saudara. Ayat 12 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Jangan seorang pun karena kau muda, jadilah teladan dalam kesucianmu. Yang kedua saya mencatat memiliki mental yang kuat. Sama-sama bilang sama saya, mental yang kuat. Sama-sama bilang sama saya, mental yang kuat. Amin. Biasanya orang kalau ambil ayat ini saudara, yang akan menjadi fokus utamanya adalah teladannya. Tetapi kalau dalam konteks hari ini bicara tentang pelayan Tuhan yang tangguh, anak Tuhan yang tangguh, saya mengajak saudara untuk melihat bagian awal dikatakan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya begini, seorang Timotius ini dia ditabiskan oleh seorang Paulus mulai dari usia 15 tahun. Which is itu sangat muda sekali saudara. Di mana kita tahu bersama namanya anak muda. Orang kalau masih muda, masih usia belia, seusia seorang Timotius itu seringkali anggap rendah, kadang-kadang dipandang sebelah mata. Nggak usah zaman pelayanan zaman dulu, saudara. Hari-hari ini pun, saudara, ada begitu banyak orang ketika dia lihat, oh masih muda, oh masih kecil, ada begitu banyak orang kadang-kadang, saudara, mandang sebelah mata. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, kadang-kadang kalau lihat, oh
anak muda, paling juga belum berpengalaman, paling juga nggak berkualitas dan lain sebagainya. Itu kenyataannya, saudara. Nggak usah jauh-jauh. Saya aja, saudara, zaman dulu, saudara, awal mula pelayanan, saya pelayanan dari usia yang masih belia. Ya sekarang juga masih belia ya, haleluya. Zaman dulu pasti lebih belia lagi daripada sekarang. Makanya ketika saya mulai pelayanan itu, saudara, waduh, orang-orang yang memandang remeh, memandang rendah, itu begitu banyak. Ini saya kasih kesaksian buat saudara untuk jadi bahan pembelajaran saudara. Jadi awal mula saya pelayanan, waduh, apalagi dulu pernah jadi boyband ya, saya akui ya, pernah jadi boyband, tapi sudah bertobat saudara. Jadi ketika saya naik mimbar, orang berpikir, dia paling nggak bisa khotbah, dia paling bisa joget doang dianya. Namanya pendeta, masa joget? Namanya pendeta khotbah dong, sambil joget. Enggak. Tapi saya mau bilang saudara, yes. Waduh, sampai ada yang, ya ini saya ngomong orang senior yang sebenarnya ada di gereja, saudara. Orang senior dia sampai bilang begini, apa sih Marcel? Anak kemarin sore, bayangin. Anak kemarin sore, tuh sampai minyak aja komplain. Anak kemarin sore, bayangin saudara, dibilang anak kemarin sore. Dibilang anak kemarin sore, bayangin saudara. Saya sampai telepon mami saya, Mi, aku lahir sore-sore ya. Enggak anakku, kamu lahir itu subuh-subuh. Saya bilang sama orang, aku anak subuh. Saya mau bilang saudara, Timotius pun demikian, dipandang rendah, dipandang remeh saudara. Tapi saya mau bilang saudara, pesan untuk seorang Timotius dari seorang Rasul Paulus adalah bicara tentang apa? Salah satunya, punya mental yang kuat. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, orang mungkin bisa anggap remeh saudara, orang mungkin bisa anggap rendah saudara, orang mungkin bisa perlakukan saudara dengan cara yang tidak sopan dalam tanda kutip saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau mentalmu kuat, kau akan dikalahkan dengan cara orang saudara. Orang boleh anggap rendah saudara, tapi selama mentalmu kuat, saya bilang saudara, kau akan tetap jadi seorang pelayan Tuhan yang teguh. Dengan segala kerendahan hati, hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang mental tempe saudara. Mohon maaf saudara, makin kesini ada begitu banyak anak Tuhan yang dikit-dikit tersinggung saudara. Apa-apa tersinggung, ditegur sedikit tersinggung. Pendeta ngomong aja dia tersinggung. Pendeta lihat dia tersinggung, terus maksudnya pendeta khotbah tutup mata begitu. Bener loh, ada orang dikit-dikit tersinggung saudara. Setiap ada apapun tersinggung dikit-dikit. Kamu gak mikirin mental health? Aku, dikit-dikit mental health. Itu mental kok udah kayak kerupuk rapuh bener. Saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan harus kuat. Amin. Orang kalau mau maaf ya, orang kalau mental tempe nggak akan diberkati Tuhan. Nggak ada yang amin, nggak apa-apa. Saya ulang lagi sampai 420 kali. Saya mau bilang, orang tuh langit aja mendukung saya. Orang betul. Orang kalau mental tempe nggak akan diberkati. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ya kan dalam pekerjaan, apalagi tadi saya ngobrol sama Misael, seorang marketing. Waduh, apalagi orang marketing, saya dulu lama dunia marketing saudara. Saya S1 saya marketing yang paling saya suka saudara. Kalau mental tempe baru datang itu udah diusir, kan kadang-kadang orang marketing gitu ya. Nggak akan sukses saudara. Di mana-mana nggak akan sukses. Makanya Tuhan bilang sama Yosua sebelum terima berkat Tuhan, bangsa Israel dan Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berapa kali? Bukan cuma satu kali, berkali-kali. Kenapa? Karena untuk terima berkat Tuhan harus punya mental yang kuat. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak akan lama-lama karena poin angka 10 udah muncul di belakang, 10 di belakang. Tapi nggak apa-apa, saya suka di sini masih sopan. Saya pernah khotbah di satu daerah. Kalau yang lain kan bisa, Pak 10 menit lagi. Ini Pak, maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya bilang, tim saya berjaga dengan baik. Begini, apa? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, anak Tuhan mental harus kuat, amin. Karena ketika kita punya mental yang kuat, berkat yang Tuhan sediakan pasti di bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang ketiga saya catat di sini saudara, apa kunci untuk menjadi pelayan Tuhan yang tangguh? Yang ketiga adalah hidup dalam firman. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam firman. Amin. Coba kita lihat ayat 13 saudara. Ayatnya yang ke-13 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-13 sama-sama kita baca. 3, ya. Sementara itu bertekunlah dalam apa? Membaca kitab-kitab suci, dalam apa? Membangun dan dalam apa?
Sekali lagi saudara, 3 ya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membangun dan dalam apa? Mengajar. Saya nggak akan lama di poin ini saudara, tapi saya mau ajak saudara, kalau hidup sebagai anak Tuhan, ketika saudara dan saya sadar posisi kita adalah bicara tentang sebagai pelayan Tuhan, pastikan apa? Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena di sini ada peraturan firman Tuhan, di sini ada bicara tentang perkataan Tuhan di sana. Dan saya mau bilang saudara, untuk menjadi pelayan Tuhan yang tangguh, kita harus baca firman. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mengingatkan tentang firman. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan, dalam Alkitab mencatat bahwa salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan tentang firman. Jadi ketika saudara dan saya lemah, ketika kita lelah, ketika kita dalam keadaan down, Roh Kudus akan mengingatkan tentang firman. Makanya firman yang diingatkan itu akan menguatkan setiap kita. Amin. Ketika kita lemah, Roh Kudus ingatkan tentang firman, kita jadi kuat. Ketika kita sementara down, ingatkan tentang firman, kita bangkit lagi saudara. Tapi ingat baik, di sini dikatakan apa? Roh Kudus mengingatkan. Kata mengingatkan artinya apa? Sudah ada di pikiran, kemudian dimunculkan kembali. Pertanyaan saya, kalau saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan gak pernah baca Alkitab, apa yang mau diingatkan? Gimana logika saya? Iya kan? Jadi jangan rajin pelayanan sih bagus, tapi kalau gak baca firman, bagaimana pelayanan bisa jadi kuat? Zaman sekarang orang lebih fokus Facebook, TikTok, segala macam. Gak apa-apa. Saya pun pendeta TikTok, saudara. Iya, saya bikin TikTok. Saudara bisa lihat, cek di TikTok, ada TikTok saya, Steve Marcel Official. Iya. Yang mau blog, di blog aja. Tapi bukan berarti itu terus. Bagaimana kau bisa jadi pelayan Tuhan yang tangguh kalau TikTok terus, Instagram terus. Kan kalau ini, ketika saudara lemah, saudara sudah baca firman, Roh Kudus mengingatkan tentang apa? Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ini bangkit lagi. Kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, cuma main TikTok terus, dan lagi lemah, Roh Kudus bingung mengingatkan tentang apa? TikTok, pale. Jangan cuma ketawa, bertobat. Baca Alkitab nanti cuma pada saat ibadah sama di gereja. Bilang sama kanan kirimu, baca firman. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah dulu satu. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap maju ke depan. Oke, 5 menit terakhir saya akan pakai untuk bahas poin yang terakhir. Apa kunci menjadi seorang pelayan Tuhan yang tangguh? Saya mencatat adalah bicara tentang selalu mengevaluasi diri. Sama-sama bilang sama saya, selalu mengevaluasi diri. Amin. Coba kita lihat ayat 16, saudara. Ayatnya yang ke-16 dikatakan apa di sana? Ayatnya yang ke-16. Yuk sama-sama kita baca Alkitab kita. 3, ya. Awasilah dan karena amin. Di bagian awal dikatakan apa? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah apa? Ajaranmu. Saya mengambil kesimpulan dari ayat ini saudara adalah bicara tentang begini saudara, bahwa bagaimana agar supaya saudara dan saya menjadi pelayan Tuhan yang tangguh adalah selalu mengevaluasi diri. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, selalu mengevaluasi diri. Amin. Karena begini saudara, ada begitu banyak anak Tuhan, ada begitu banyak hamba Tuhan, ada begitu banyak pelayan Tuhan. Mereka sudah punya keintiman dengan Tuhan, mental yang kuat, mereka sudah hidup dalam firman, tetapi mereka lupa satu poin penting, yaitu bicara tentang apa? Selalu mengevaluasi diri. Sehingga apa? Sehingga dia lupa bahwa dia tuh masih manusia yang gak sempurna. Jadi ketika dia sudah salah, karena dia nggak evaluasi diri, dia berjalan terus. Dan akhirnya apa saudara? Dia salah jalan dan akhirnya apa? Mengalami kejatuhan. Ada banyak anak Tuhan, hamba Tuhan hebat, jatuh kenapa? Karena nggak mengevaluasi diri. Udah sombong nggak sadar. Nah, itu yang bahaya. Setiap orang. Saya mau bilang saudara, makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, penting bagi setiap kita untuk selalu mengevaluasi diri kita. Evaluasi langkah kita, supaya apa? Kita nggak tergelincir dan jatuh. Supaya kita tetap jadi seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan yang kuat. Jangan pernah
selalu merasa benar, sehingga akhirnya menghakimi orang, itu juga bahaya. Selalu evaluasi diri. Kalau ada yang kurang, perbaiki. Kalau ada celah, perbaiki. Supaya apa? Supaya iblis gak punya kesempatan untuk menghancurkan pelayanan, menghancurkan kehidupan. Sehingga apa? Kau tetap menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan Tuhan yang teguh berdiri, tetap Tuhan. Doa saya sekali lagi, semua saudara yang hadir, kehidupanmu itu menjadi sebuah pelayanan yang luar biasa. Kehidupanmu itu menjadi alat untuk apa? Memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang kami meriah buat Tuhan. Bilang kanan kiri, selalu evaluasi dirimu, selalu perbaiki dirimu, supaya selalu serupa segambar seperti Kristus.